yang mengarahkan kita, yang menegur kita, yang mengingatkan kita kalau kita tergelincir dalam perjalanan hidup kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ayatul ukhra, syahru ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa oleh kita, malam tadi kita sudah mencapai malam nuzul Al-Quran, malam yang ke-17. Malam tadi para mubaligh-mubalighah dimanapun berada akan membicarakan yang tentang yang namanya Al-Quran. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang berkaitan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan dikatakan juga bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah di awal muqaddimah tadi yang saya bacakan, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tujuan diturunnya Al-Quran adalah allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, petunjuk buat manusia. Berarti petunjuk ini bukan untuk orang muslim saja Bapak Ibu sekalian, seluruh manusia. Petunjuknya adalah Al-Quran. Maksudnya di sini petunjuk itu adalah yang memberikan arah kepada kita, jalan untuk suatu jalan kebaikan ataupun jalan kesesatan. Makanya di dalam ayat surat lain Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada hati seorang itu, ini jalan baik, ini jalan buruk, ini jalan takwa, dan ini jalan yang buruk. Jadi sudah diberikan. Makanya kata Allah, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Petunjuk ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita, yang menegur kita, yang mengingatkan kita kalau kita tergelincir dalam perjalanan hidup kita ini. Ada yang mengingatkannya. Siapa itu? Adalah Al-Quran melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya petunjuk ini tidak digunakan, akan kacau nanti hidup ini. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya Bapak Ibu sekalian, petunjuk ini harus dibawa kemana-mana.
bukan hanya untuk di masjid saja. Kalau ada majelis taklim, ceramah-ceramah, baru teringat buku petunjuk. Sampai di rumah, sampai di kantor, hilang buku petunjuk. Maksudnya apa di sini? Petunjuk itu adalah kita lengketkan dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kita bertakwa berada, takwa. Petunjuk itu harus kita bawa. Maksudnya di sini biar nanti kita terarah, jangan salah dalam melangkah hidup ini. Itu yang pertama. Bahkan orang yang dapat petunjuk ini di dalam Al-Quran juga, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk dan mereka lah itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau petunjuk sudah didapat dia, dibaca dia, dipakai dia, digunakan, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya dalam ayat tersebut dikatakan juga wa bayyinatim. Nah, di dalam ayat itu ada dikatakan wa bayyinatim. Wa bayyinatim min huda wal furqan, yang memberikan penjelasan-penjelasan. Berkatnya Al-Qur'an kita mengetahui akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkatnya Al-Quran kita tahu Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan berkatnya Al-Quran kita bisa mengetahui sejarah masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Kalau masa lampau, masa dahulu misalnya seperti kisah Fir'aun, la'natullah alaihi, ya. Orang yang paling dogel kalau kita bahasa, orang yang paling jahat dikisahkan. Semuanya itu masalah Abu Lahab itu adalah sebagai ibrah, sebagai pembelajaran buat kita. Nah, pembelajaran itu bukan untuk memberi contoh yang tidak baik, bukan. Inilah contohnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan penjelasan-penjelasan itu melalui Al-Quran. Dan juga di mana kita tahu tentang hari kiamat. Belum terjadi pada diri kita. Masa yang akan datang misalnya sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Harus kita yakini, Ibu ya. Dan juga Al-Quran itu salah satu rukun iman yang keberapa, Bu? Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru iman kepada Rasul. Itu yang kedua adalah memberikan penjelasan-penjelasan. Harus kita pahami. Terus lagi yang terakhir di dalam ayat tersebut memberikan wal furqan, memberikan batas-batas, pembeda-pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang tak baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus. Ibu ya. Nah, ini penjelasannya. Kadang-kadang ada kata-kata yang kita dengar dari orang-orang yang biasa, pahala dan dosa tak bercampur, atau minyak dengan air tak bercampur. Ibu, ada gitu tak? Tak apa Ustaz, minyak dan air tak bercampur tu. Dilogikakan dengan itu katanya. Itu maksudnya adalah supaya apa kita harus bisa membedakan mana hak orang lain, mana yang hak kita. Mana punya orang lain, mana punya kita. Dan mana perbuatan yang harus kita kerjakan, harus kita kerjakan. Ya. Itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Makanya dari itu di dalam Al-Quran juga kita dianjurkan juga rajinlah membaca Al-Quran. Rajinlah membaca Al-Quran. Kalau kita memahami ilmu Al-Quran, ajarkan. Berikan kepada orang lain. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang rajin, orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkannya.
Ya Bu ya. Al-Quran ini tidak bisa kita belajar hanya individu di rumah, tidak Bu, tidak boleh, harus ada gurunya, ya, harus ada gurunya, karena ada pelafalan dalam baca huruf. Kalau kita membaca buku sejarah boleh kita baca tahun berapa terjadi di negara kita, tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran harus ada guru yang memberikan ajaran. Contohnya kita membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh ya. Kalau kita tidak memahami bisa salah membacanya. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, berarti yang kedua yang salah. Kenapa? Huruf ain dengan huruf alif sama aja. A'u. Yang pertama au. Itu saja yang kecil yang kita ketahui. Ada lagi terkaitkan dengan qalqalah misalnya. Ada orang membaca qalqalah kadang membaca dia kadang tak. Contohnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kadang baca kadang tak. Nah, itu tak boleh juga, itu qalqalah di bawah. Huruf yang memantul ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu. Contohnya ada lagi surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada gitu. Karena dia tidak memahami kaidah hukum tajwid. Ada situ namanya huruf qalqalah. Itu diantaranya kita membaca Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat nantinya pada hari kiamat. Akan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya, apalagi yang rajin berselawat kepada beliau. Selain daripada itu juga Al-Quran akan memberikan syafaatnya, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran, orang yang membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafa'ati li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi yang membacanya. Ini Bu, rajinlah kita membaca Al-Quran. Makanya daripada itu Al-Quran ini harus kita terapkan dalam kehidupan, bukan hanya bacaan saja. Baik ucapan, baik perbuatan harus sejalan dengan Al-Quran. Makanya Rasul pernah dikatakan, bagaimana Rasul itu dulu dikatakan sama Isa, Al-Quran berjalan. Rasul itu adalah Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bila dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.